nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqatan wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Ada selisih satu. Tapi kita kembali dalam memahami hadis ini, kalau kita bicara masalah adat, kita sudah punya patokan kaidah al-adat apa? La mafhuma lahu. Ini pertama, yang jelas bahwa perpecahan itu ada dan cukup banyak ketika dibahasakan dengan 70. Ketika dibahasakan dengan bahasa 70 itu menunjukkan banyak. Untuk umat ini sudah tentu jauh lebih banyak, karena al-Yahud ini bukan kelompok internasional pada waktu itu. Begitu pula An-Nasara bukan kelompok internasional pada waktu itu. Ini kapan di zamannya Al-Yahudiyah pecah, kemudian An-Nasara juga pecah. Kemudian datanglah Islam yang ini bersifat alamiah, ini bersifat kafah linnas. Jadi kalau kemudian harus lebih daripada apa yang terjadi pada al-Yahud, yang terjadi pada an-Nasara, saya tentu itu adalah hal yang maklum. Ketika kita memahami al-adat la mafhuma lahu, maka kita jangan terpaku dengan harus dihitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 73. Masalahnya apa? Kalau kita terpaku, sing ora mlebu dilebokno, sing ora mlebu dilebokno. Oh, ini masih kurang, tambah lagi, masih kurang, tambah lagi, ya. Jadi kita jadi repot sendiri, ya. Kita jadi repot sendiri. Karena bisa jadi kita akan memaksakan diri ketika kita harus terpaku untuk menentukan 73 itu 1 sampai 73 dengan menyebut namanya masing-masing. Bisa jadi kita akan mencari-cari yang belum masuk dimasuk-masukkan. Coba sih ngantuk lagi. Hah? Barangkali apa yang saya terangkan hari ini bukan keterangan yang pernah saya terangkan. Pasang telinga, sing ngantuk tak. Harus hadik, jangan tuh ya. Dari hadis ini kita berbicara masalah selanjutnya, keterangan selanjutnya, apakah seluruhnya di neraka kecuali satu? Apakah seluruhnya apa? Di surga kecuali satu? Nanti dulu. Nanti kita baca hadis selanjutnya
yang berhubungan dengan masalah semuanya di mana, kemudian kecuali satu. Semuanya di mana, kecuali satu. Kok bisa yang satu ke barat, satu ke timur? Saya jadi ingat namanya Imam Ibn Huzaimah. Jadi kemampuan beliau untuk memadukan dalil-dalil yang bisa jadi bertentangan. Itu beliau sanggup untuk memadukan. Jadi sebetulnya selama dalil itu ada dan sah, ya, selama dalil itu ada dan memang benar, itu tidak ada pertentangan dalam agama ini. Cuman bagaimana cara kita memahaminya sudah tentu butuh ketajaman dalam berpikir, butuh kecerdasan dalam berpikir. Makanya adanya ilmu usul fikih. Adanya ilmu usul fikih. Itu dengan ilmu usul fikih kemudian orang bisa menimbang-nimbang dalil. Karena bicara ilmu usul fikih itu fajami'uhu, kata Imam Sya'rani, yarji'u ila ma'rifati maratibil awamir wan nawahi. Kalau ilmu fikih ilmu produk hukum, tapi kalau usul fikih kan dari situ kemudian orang bisa menimbang-nimbang dari apa yang dalam agama ini tidak lebih daripada kalau nggak perintah ya larangan. Nanti kemudian wa yajma'u kullu minhuma martabatain ma baina tahwifin wa tasydid. Sudah. Ma baina tahwifin wa tasydid. Ada yang ringan, ada yang berat. Ini kalau kita kembalikan kepada dalil itu ada larangan dan perintah itu. Kenapa kok ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mandub, ada namanya makruh, haram. Yang haram makruh itu ya larangan. Kemudian perintah wajib, mandub juga perintah juga. Cuman kalau wajib berarti berat, kalau mandub berarti ringan, kalau haram berarti apa? Berat, kalau makruh berarti ringan. Itu aja sudah. Faman wajada fi nafsihi du'fan ahada bit-tahfif, wa man wajada fi nafsihi quwwatan ahada bit-tasydid. Kan asalnya kan sama, apakah itu wajib, apakah itu sunnah. Bagaimana Anda bisakah melakukannya? Siapa yang kuat mengambil yang ringan, siapa yang mungkin dia lemah mengambil yang ringan, dan siapa yang merasa ada kuat mengambil yang berat. Makanya kata Imam Sya'rani, wa jami'u hadis syariah wa man bana 'alaiha min aqwalil mujtahidin ila yaumiddin la tahruju an hada. Jadi makanya fama sama hukmun yunaqidu hukman akhar abada. Jadi dari sini kalau kita melihat usul fikih itu kemudian menjadi satu ilmu, disiplin ilmu, itu di sini kita akan bisa tahu. Dari sini kemudian berarti nggak ada hukum yang satu bertentangan dengan yang lain.
Itu kata Imam siapa? Imam Asy-Sya'rani. Makanya satu contoh